Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi ini, di hari Jumat yang mulia, Allah masih melimpahkan nikmat taufik hidayah, rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di ma'had ini, di lembaga yang kita cintai, untuk agendakan aktivitas dan agenda-agenda rutin seperti biasanya. Dan tentu kita butuh untuk sebuah refleksi dan penyegaran ketika kita di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan tibalah sekarang hari Jumat. Kita manfaatkan waktu-waktu walaupun cuma tidak lama, sebentar, yang selama 4 hari bahkan 5 hari kita fokus untuk menghandle, mengajar, mendidik anak-anak kita. Ya, di hari Jumat ini kita sisakan waktu bareng sebentar untuk mengevaluasi, melihat sejauh mana apa yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan rencana program yang sudah kita buat. Dan tentu kita berharap semua apa yang kita rencanakan Allah memudahkan dan mensukseskan. Allah yang ikut andil cukup besar di samping kita ikhtiar, tapi sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Jadi ada materi-materi yang kaitannya dengan pembinaan adab, akhlak, kemudian pembiasaan harian, ibadah, doa, zikir, kemudian akhlak-akhlak yang terpuji, sopan santun, bicara yang baik, tutur kata yang baik. Karena memang mendidik itu kompleks, tidak hanya sebatas kita ini mengajari anak-anak bisa membaca, bisa menulis, bisa mengaji, bisa berhitung, kemudian mengetahui pengetahuan umum dan bisa menjawab soal dengan benar, secara akademik nilainya mumtaz, atau bahkan anak-anak untuk bersemangat menghafalkan Al-Quran dengan hafalan yang mungkin. Itu capaian-capaian yang kita upayakan, tapi itu tidak sampai kepada nilai-nilai rohani yang menyentuh bagaimana hakikat sebuah pendidikan. Karena sesungguhnya pendidikan itu adalah mengantarkan anak-anak itu menjadi lebih baik, anak-anak agar menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat, anak-anak punya kualitas kepribadian akhlak yang mulia. Ya, anak-anak punya kesadaran secara mandiri untuk sholat, untuk zikir, untuk membaca Al-Quran. Kesadaran diri itu yang paling penting, yang selama ini bagi kita kadang-kadang kita suka abaikan. Sementara itu yang paling urgen. Jadi nilai rohani
Dan esensi dari sebuah pendidikan itu adalah kesadaran anak-anak untuk melakukan amal-amal perbuatan-perbuatan yang baik tanpa harus disuruh, tanpa harus diingatkan, tanpa harus didorong-dorong, bahkan sampai kemudian harus dimarahi. Itu yang terkadang kita ini masih sebatas itu. Kalau anak-anak sudah disuruh, mau, didorong, bahkan dipaksa lalu mau, disuruh belajar mau, itu kita sudah bangga. Padahal sementara itu ketika anak itu dilepas, tidak ada pengawasan, tidak ada pembinaan lagi, anak-anak kadang lepas. Terlebih ketika sudah di rumah, itu nilai-nilai yang sudah kita sampaikan selama ini kadang-kadang belum bisa diamalkan secara mandiri. Itu belum bisa tumbuh kesadaran belajar sendiri, tumbuh kesadaran untuk menghafal Al-Quran sendiri, belum tumbuh kesadaran untuk punya akhlak-akhlak yang mulia, bahkan punya kebiasaan-kebiasaan baik kepada orang lain, membantu, apalagi menolong, ya, ajak empati, mau berbagi, gitu-gitu. Itu anak-anak masih belum nampak kelihatan karena memang berproses. Jadi anak-anak itu kan ada yang sudah kelas 6 itu beda-beda. Bagi yang perempuan biasanya kedewasaannya lebih cepat. Ada Mbak Hansa lebih dewasa bila dibandingkan dengan Alwi yang sama-sama kelas 6, Abid yang sama-sama kelas 6, beda. Itu. Jadi kesadaran untuk mau menghafal sendiri, setoran sendiri itu bagi anak tertentu masih belum. Beberapa anak sudah punya. Gitu. Tapi memang anak-anak itu unik. Dalam satu sisi anak-anak semangat hafalannya banyak, semangat untuk menguatkan hafalannya dengan murojaah, semangat untuk menyelesaikan jilidnya, ya, dan cepat. Tapi kadang-kadang anak tertentu punya kelemahan. Walaupun dari sisi akademik, dari sisi Al-Qur'annya bagus, tapi kadang lemah dari sisi sosialnya. Anak-anak masih belum bisa menjadi contoh. Walaupun dari sisi Al-Qur'annya bisa jadi contoh, tapi dari sisi akhlaknya masih belum. Itu. Jadi tapi ada anak yang secara bahasa Al-Qur'annya lemah, tetapi dia akhlaknya bagus. Sehingga dari itu memang kita melihat anak-anak itu individual, tidak melihatnya klasikal, ya, tidak melihatnya itu dilihat sama. Tidak, setiap anak itu unik, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Kayak ini siapa namanya siapa? Fatih itu kalau ngaji enak cepat. Jadi membaca jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu bisa. Iya Fatih ya. Jilid berapa kamu nak? Jilid 4 ya? Oh, jilid 4 luar biasa. Tapi belum punya tanggung jawab ya. Gimana nak? Iya. Belum tahu apa yang harus dilakukan ya. Masih secara adab-adab belum paham. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita ini melihat anak-anak itu, kita dalam satu sisi melihat sisi positifnya, keunggulannya, kebaikannya, prestasinya, tapi harus juga melihat sisi kelemahannya. Untuk hal-hal yang baik kita jaga, kita perkuat, kita tingkatkan. Tapi tidak boleh fokus di situ. Harus kemudian lebih fokus lagi di sisi menguatkan kelemahan-kelemahannya.
oh ternyata ngajinya belum, berarti ya sementara dia orang anaknya baik tapi kok ternyata ngajinya lambat, nah, berarti harus punya pendekatan personal. Anak-anak harus didekati, kemudian diajari lebih intens dari sisi kelemahan-kelemahannya, karena memang kita sudah punya dan harus punya standar baku yang sudah kita buat. Anak-anak dari masing-masing kelas harus tuntas akademik dan tuntas Al-Qur'annya gitu. Coba dibuka surat Al-Mulk. Al-Mulk itu surat ke berapa? Surat ke 50 berapa dia? Surat ke berapa? Kita sering tidak tahu ya. 67 ya. Surat ke-67. Surat ke-67 surat Mulk juz 29, awal juz 29 ayat 23. Ya 23. Ayat 23 insyaallah ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan tentu untuk kita umatnya. Katakan Muhammad dan sampaikan kepada umatmu, huwa dia siapa? Dia Allah alladzi zat ansha'akum. Kalau alladzi itu dibaca panjang mas, mad jaiz munfasil. Qul huwallazi ansha'akum, yang telah menjadikan kalian, ya, wa ja'ala lakumus sam'a, ya. Jadi ada kata ansha'a dan ada kata ja'ala. Apa ya bedanya? Apa aja modenya? Ansha'a sama ja'ala. Bedanya apa? Pertumbuhan. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua bertumbuh seperti ini, ya. Lahir di dunia kayak Mas Fatih dilahirkan sama ibunya, ya Mas Fatih ya. Allah yang menghidupkan kita di dunia, ya. Bertumbuh dari kecil, dari bayi kecil, kemudian sekolah kelas 1 kayak Mas Fatih, SD, terus nanti Mas Fatih lulus SD melanjutkan SMP, SMA gitu ya Mas Fatih ya, terus kuliah, terus ya Allah yang telah menjadikan kita semua, wa ja'ala, dan menjadikan kita, lakum bagi kalian semua, as-sam'a, memberikan kita semua as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati nurani, fuad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua dan memberikan kita pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi di ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan qalilan ma tashkurun, sedikit hamba Allah yang bersyukur. Jadi di ayat ini Allah menjadikan kita, menjelaskan tentang tiga apa ini? Tiga fungsi tubuh kita. Pertama, pendengaran, telinga untuk mendengar, ya. Penglihatan, mata untuk melihat, hati untuk ada kata fuad, ada kata apa lagi? Qalb, ada kata apa? Yang semisal itu. Di sini ya, di terjemahan ini, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu.
tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi hati nurani, di sini artikan hati nurani. Ya, kok tidak kemudian Allah menjadikan, padahal organ tubuh kan banyak ya, pendengaran, penglihatan, apalagi penciuman, peraba, ya. Padahal Allah juga memberikan kita tangan, kaki gitu. Tapi di sini cuman Allah sampaikan 3. Ya, ini menjelaskan tentang fungsi. Jadi kalau orang yang baru lahir, ketika lahir bayi, Mas Fatih dulu waktu lahir nangis ya? Nah, nggak tahu kalau nangis karena bayi. Ya. Ya. Mas Fatih kemudian tiba-tiba mendengar suaranya ibu, mendengar suaranya ayah, dan bisa bedakan. Ya, ketika waktu lahir itu yang berfungsi pertama kali organ tubuhnya itu pendengaran, pendengaran. Matanya belum bisa melihat tapi sudah bisa mendengar. Baru kemudian berapa saat, nggak tahu berapa yuk masanya, pendengaran dengan penglihatan itu jaraknya berapa waktu kemudian bisa mendengar, bisa melihat. Jadi ini butuh pengetahuan. Mungkin wisata yang bisa merasakan. Dulu anak saya ya bisa melihat itu di usia berapa bulan gitu ya, 3 bulanan ya, 3 bulan matanya baru bisa melihat. Nah, gitu. Jadi yang berfungsi pertama kali pendengaran, dan ini menjadi sebuah metodologi belajar juga bisa ya. Orang ketika belajar itu tidak harus melihat, hanya dengan mendengar saja sudah cukup. Mendengarkan radio, mendengarkan ya, yang penting dengar. Melihat juta tapi nggak usah dilihat, didengar saja. Itu sudah cukup untuk menangkap sebuah pesan-pesan ilmu tanpa harus melihat. Jadi kalau kita belajar online itu kan yang penting mendengar. Sekarang sistem online, telepon-teleponan yang penting dengar. Nggak tahu orangnya tapi dengar suaranya sudah bisa nebak ini suaranya siapa. Itu padahal tidak tahu orangnya. Bisa bedakan ini suaranya siapa kalau sudah terbiasa. Pendengaran. Jadi pendengaran itu amat sangat penting untuk kita jadikan alat dan jadikan sarana belajar. Anak-anak itu yang penting mendengar. Apalagi ketika kita mengajarkan Al-Quran pada anak-anak, pendengarannya harus benar-benar maksimal ya, pendengaran. Jadi ini potensi manusia pendengaran. Yang kedua adalah penglihatan. Pendengaran dan penglihatan itu saling apa? Saling terkait ya, sinergi, saling memperkuat ya. Jadi kalau dua-duanya dipakai akan lebih bisa maksimal pendengaran, penglihatan. Anak-anak ketika belajar mendengarkan di kelas itu akan lebih bisa maksimal ketika anak-anak itu fokus melihat gerakan dan melihat langsung ustadz-ustadznya ketika menjelaskan, menerangkan. Apalagi ketika ngaji langsung berhadapan-hadapan ya, musafahah, ada ustadz-ustadzanya, ada anaknya di depan, itu akan lebih maksimal. Sehingga memang kita butuh untuk bisa dilihat dengan maksimal untuk anak-anak kita. Jadi karena itu kadang penampilan, kadang itu penting juga gerakan-gerakan tubuh, bahasa-bahasa tubuh itu cukup kuat memberikan pesan anak-anak itu lebih bisa maksimal menerima pelajaran.
Dan yang kedua, yang paling penting adalah teladan dan contoh. Jadi anak-anak itu ketika masih kecil, karena otaknya belum sempurna, afidahnya belum sempurna, hati nuraninya belum sempurna, pikirannya belum sempurna, itu yang penting apa yang dilihat, apa yang didengar, itu yang menjadi pesan. Sehingga kan anak-anak itu mudah meniru, mudah mencontoh apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ya, yang didengar, yang dilihat itu yang menjadi pesan ilmu, pesan hidup. Ya, sehingga ketika kita menyampaikan hal-hal yang salah atau sikap kita salah, itu akan dengan mudah anak itu melihat dan mencontohnya. Apalagi anak-anak ketika di rumah, kita nggak tahu anak-anak ketika di rumah itu kondisi lingkungan keluarganya kondusif apa tidak. Sehingga kan berarti kan kita harus ada sinergitas antara yang di rumah dengan yang di sekolah dengan di rumah, di pesantren dengan yang di rumah. Harus inline, harus jalan. Sehingga interaksi kita dengan orang tua juga harus ini jalan. Tidak bisa kita ini mengupayakan anak-anak kita bisa mengaji, menghafal, jadi anak yang baik. Sementara di rumah sama sekali tidak ada apa ya, pembersamaan kepada anak-anak. Ini yang kadang terputus, sehingga memang tidak bisa maksimal seperti yang kita harapkan. Itu. Sehingga pendidikan kita ini kan harus terpadu antara yang di rumah dengan sekolah, antara teori dengan praktek, antara yang diajarkan dengan apa yang dilakukan anak-anak, itu nyambung apa tidak. Sehingga keteladanan itu penting. Ketika anak melihat, mendengar, itu yang akan menjadi apa, nilai-nilai yang akan ditangkap anak-anak. Oh, ustadznya seperti ini, ustadznya seperti ini, orang tuanya seperti ini. Dan yang mungkin yang tidak bisa kita hindari adalah lingkungan itu sekarang sudah sangat ini ya. Ada lingkungan di luar sekolah dan rumah yang tidak bisa kita hindari. Ada dua. Pertama adalah lingkungan di mana anak-anak itu interaksi. Ya, apakah dengan temannya, apakah dengan tetangganya, gitu. Dan yang paling berat sekarang adalah lingkungan bagaimana anak-anak itu berinteraksi dengan sosial media. Itu yang sekarang menjadi berat ya, tantangannya di situ. Kalau dulu kan hanya sebatas dengan temannya, dengan tetangganya. Sekarang sudah tidak lagi hanya sebatas itu, sudah dunia maya, sosial media itu sudah tembus batas ya, lintas batas, tidak mengenal ruang dan waktu. Bisa dilihat dengan sangat transparan dimanapun. Main bola di mana kemarin? Di Irak ya, anak-anak bisa lihat juga, orang tua juga bisa lihat. Nah, seperti itu sekarang, masalah. Tiap hari anak-anak itu disuguhi dengan media sosial yang sesungguhnya lebih banyak hal-hal yang belum baik ya untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu setidaknya itu melupakan anak-anak dengan tanggung jawabnya. Kadang lupa waktu sholat, lupa waktu mandi, lupa waktu makan, lupa waktu belajar, murojaah. Cenderung lupa karena memang bermain itu asik. Anak-anak ketika ditanya suruh milih enak mana, main HP dengan ngaji, ya tentu HP ya. Ketika sudah pakai HP tidak kenal waktu, sudah berjam-jam masih kuat. Sementara kalau ngaji, murojaah, menghafal
Ya sebentar sudah Ustaz gitu. Ya, jadi itu. Sehingga kenapa di Al-Qur'an memang apa? Disampaikan kalau sudah pendengaran, penglihatan, apalagi hati nurani itu akan mempengaruhi semua anggota badan seluruh, karena memang apalagi hati nurani, hati itu yang menggerakkan seluruh organ tubuh. Hati itu ibaratkan panglima. Hati nurani itu yang mengendalikan semua organ tubuh manusia. Panglimanya itu adalah hati, ya, hati nurani. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana anak-anak itu kita berupaya, di samping kita berupaya untuk mendidik sedemikian rupa dengan cara memaksimalkan potensi pendengaran dan penglihatan, tetapi jangan lupa yang menggerakkan seluruh badan itu adalah hati. Maka pendidikan dengan menyentuh hati itu yang paling penting, yang paling menentukan. Ya, pendidikan apa itu? Ya tentu pendidikan iman, pembiasaan. Lalu anak-anak ditumbuhkan kesadaran, ya tadi saya sampaikan, kesadaran anak-anak untuk mau berbuat lebih baik, terus itu yang terus kita kawal. Sehingga kita bisa saja tagline kita ini pendidikan dengan hati. Pendekatannya itulah pendekatan menyentuh hati-hati anak-anak, karena yang membolak-balikkan hati Allah, maka tentu koneksi kita dengan Allah harus kuat. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah dan berdoa agar Allah tetapkan anak-anak itu hatinya lembut, mudah menerima saran, mudah menerima nasihat itu. Jadi hati-hati anak-anak supaya lembut, tidak mudah untuk anak-anak itu melampiaskan nafsunya. Namanya anak-anak ya. Jadi kadang anak-anak itu tidak usah berpikir panjang ketika ada sesuatu yang tidak sukai, langsung bereaksi. Anaknya, temennya itu hanya sekedar jahil sedikit, balas. Itu namanya anak-anak. Dan memang terus kita upayakan anak-anak itu terjaga, terkendali potensi hati, yang dimana hati-hati anak-anak kita memang kita upayakan untuk selalu kita kawal dengan terus ibadah, kita doakan setiap saat gitu. Sehingga itu ya, jadi pendengaran, penglihatan dan hati itu menjadi pilar pendidikan yang penting. Sehingga harapan kita lembaga yang kita cintai di SD IP Darul Quran, di PTQ Darul Quran, dan lembaga yayasan kita ini kita tanamkan anak sedini mungkin untuk mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan dengan kebiasaan ibadah dan akhlak yang mulia, kebiasaan untuk selalu bersama Al-Quran. Sehingga itu fondasi itu yang terus kita kuatkan. Tentu harus dimulai dari kita selaku ustadz-ustadzanya. Jadi pembiasaan untuk beramal soleh, ibadah yang baik, dengan sholat tepat waktu, menguatkan sholat ibadah sunnah, qiyamul lail, ya, sholat duha, tilawah, zikir. Kemudian kita tentu yang kedua memberikan keteladanan yang baik ke anak-anak, karena pendidikan yang terbaik adalah pendidikan dengan keteladanan. Seperti Rasulullah itu mendidik umatnya dengan keteladanan. Itu. Baik keteladanan dalam bertutur kata, bersikap maupun berbuat. Insyaallah itu sebagai penguat agar kita semakin lebih maksimal, lebih sungguh-sungguh
dan tentu yang penting adalah lebih menjaga nilai-nilai keikhlasan. Hanya semata kita berdakwah, beribadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti Ustaz Yunus untuk memimpin rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.